hanya 3 bulan mengumpulkan dana sejumlah 150 juta dolar dan memiliki growth yang sangat luar biasa sampai sekarang. Investor selalu mencari hal besar berikutnya. Dan tahun 2021 telah memberi kita semua banyak peluang dengan adanya Solana, Avalanche, dan blockchain layer 1 lainnya yang muncul dan memiliki growth yang sangat luar biasa sampai sekarang. Namun dengan adanya pasar yang mengalami pendinginan di tahun 2022, peluang menjadi lebih sulit ditemukan. Pemain di dunia kripto masih terus mencari blockchain yang bisa menyediakan 3 hal berikut: keterjangkauan, desentralisasi, dan kecepatan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah proyek baru yang didanai 350 juta dolar ini bisa menyediakan hal itu? Halo Cryptosias, saya Leo dari Crypto Discover dan hari ini kita akan deep dive dan mempelajari lebih dalam mengenai blockchain layer 1 baru yang telah menjadi berita besar baru-baru ini. Kalau gitu kita langsung aja kupas tuntas semua hal yang Cryptosias perlu tahu tentang Aptos. Aptos dari Aptos Labs adalah sebuah blockchain layer 1 baru yang dikembangkan bersama oleh mantan engineer Meta, yaitu dari Facebook, Moshe, dan Avery Cheng. Dengan token mereka yang belum diluncurkan, Aptos Labs sudah bernilai lebih dari 2 miliar dolar menurut Bloomberg. Tim Aptos terdiri dari pencipta, peneliti, perancang, dan pembangun asli Project Diem yang sebelumnya dikenal sebagai Libra. Ini adalah sebuah proyek yang diinkubasi oleh Facebook sebagai proyek koin stabil pada tahun 2019. Namun karena masalah regulasi, proyek Diem tidak pernah diluncurkan dan unfortunately Facebook mengkonfirmasi penutupan proyek Diem di awal tahun 2022. Avery Cheng dan Moshe adalah salah satu pendiri proyek Aptos, dengan Cheng menjadi original creator dari protokol konsensus blockchain Diem yang saat ini digunakan Aptos. Sambil berfokus dengan konsep openness dan transparency, para pendiri mengembangkan Aptos supaya bisa menghadirkan keterjangkauan, desentralisasi, dan kecepatan. Sesuatu yang belum dicapai oleh blockchain seperti Ethereum. Sekarang kita akan melihat investors untuk Project Aptos. Di bulan Maret 2022, Aptos Labs mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan 200 juta dolar di seed round mereka dari A16Z, PayPal, Multicoin Capital, Three Arrows Capital, dan investor lain dengan penilaian 1 miliar dolar. Lalu, di bulan Juni 2022, hanya 3 bulan setelah seed round mereka, Aptos Labs mengumpulkan tambahan dana sejumlah 150 juta dolar dalam putaran pendanaan seri A yang menampilkan FTX, Jump Capital Crypto, A16Z, Apollo, Circle Venture, dan lainnya dengan penilaian 2 miliar dolar. Penting untuk dicatat kalau ini adalah perusahaan yang sama yang berinvestasi di Solana di tahun 2021. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan investor awal Solana. Dan karena ini, Aptos diberi gelar The Next Solana. Oke, tadi kita sudah membicarakan sedikit informasi tentang tim yang dibalik Project Aptos, lalu para investor yang tertarik dengan proyek ini. Berikutnya, ayo kita dig deeper dan membicarakan tentang teknologi mereka. Sebenarnya apa yang membedakan Aptos dari blockchain saat ini seperti Ethereum atau Solana? Yang pertama adalah Aptos Network Data. Aptos mengklaim memiliki finality kurang dari 1 detik dan maksimum transaksi 160.000 per detik dibandingkan dengan finalitas 78 detik Ethereum dan batas 45 transaksi per detik. Jelas ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan. Sama seperti Ethereum, Aptos adalah blockchain yang diaktifkan dengan smart contract layer 1 dan mengklaim sebagai layer 1 chain yang paling aman dan scalable. Seperti yang disebutkan sebelumnya, teknologi yang mendasar Aptos berasal dari proyek blockchain Diem yang dimulai Facebook di tahun 2019. Jadi memang ini sebuah proyek yang sudah dikembangkan cukup lama. Aptos telah mengalami pengembangan selama hampir 3 tahun. Sementara co-founder menyatakan bahwa mereka tidak memulai dari awal. Sebaliknya, mereka membangun di atas proyek terakhir mereka dan memperbaikinya. Fitur utama yang disorot dalam artikel mereka didasarkan pada keterjangkauan, desentralisasi, dan kecepatan yang memungkinkan blockchain tersebut digunakan oleh miliaran orang. Sampai saat ini kita belum menemukan blockchain yang cepat, terdesentralisasi, dan juga murah untuk digunakan. Suatu hal yang menarik juga dari Aptos, mereka juga mengatakan adanya sebuah on-chain reputation system dan juga metode untuk parallel execution, yang berarti multiple actions di sebuah chain bisa berlangsung dalam satu transaksi. Ini membedakan diri mereka dengan typical sequential execution, yang hanya bisa melakukan transaksi satu per satu.
Sementara Ethereum dan EVM chains lainnya seperti Binance Smart Chain dan Polygon menggunakan programming language Solidity, Aptos menggunakan programming language Move, sebuah programming bahasa yang baru yang dikembangkan oleh Project Diem. Meskipun menarik kalau mereka menggunakan programming language yang berbeda, itu tentunya akan menjadi tantangan besar untuk mengembangkan ekosistem Aptos. Pertama, developers harus terbiasa dengan bahasa baru ini untuk membangun aplikasi di jaringan. Kedua, semua infrastruktur untuk mendukung ekosistem developer perlu dibangun dari nol. Ini termasuk hal-hal seperti block explorers, API, bridges, oracles, wallets, dan lainnya. Kemungkinan ekosistem Aptos akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikembangkan sampai ke tahap penggunaan, alias level of usability. Tentunya yang ada di pikiran Cryptosias sekarang adalah Aptos token. Saat ini belum ada banyak informasi tentang token mereka, tetapi diasumsikan bahwa token Aptos akan digunakan untuk gas fees, staking dalam Aptos Proof of Stake Consensus System, dan governance. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan Cryptosias dan teman-teman di sini semua untuk subscribe di Crypto Discover, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update mengenai Aptos token dan berita lainnya. Dengan adanya ekosistem baru, akan selalu ada beberapa proyek yang menarik untuk diperhatikan kita-kita Cryptosias. Sekarang, ayo kita lihat beberapa proyek Aptos yang menurut Crypto Discover memiliki potensi. Yang pertama adalah Pontem. Pontem adalah sebuah proyek decentralized exchange dan wallet yang diluncurkan di Aptos. Pontem Wallet saat ini tersedia untuk Google Chrome dan decentralized exchange testnet saat ini sudah berjalan di situs web mereka. Exchange ini mirip dengan Uniswap V2 atau PancakeSwap, namun dibuat menggunakan programming language Move. Pontem juga mendapatkan dukungan dari beberapa investor besar, termasuk Alameda Research, Delphi Digital, Animoca Brands, dan banyak lagi. Project berikutnya adalah Vile. Vile adalah sebuah platform decentralized untuk meminjamkan dan peminjaman alias decentralized lending and borrowing platform di Aptos. Saat ini mereka aktif di Aptos Developers Network. Kalau Cryptosias di sini pernah menggunakan lending platform seperti Compound atau Aave, Vile pasti sudah tidak asing lagi. Lalu juga ada Topaz. Topaz adalah pasar NFT di Aptos dan juga saat ini aktif di Aptos Developers Network. Topaz sangat mirip dengan OpenSea dan sepertinya memang dibuat untuk kenyamanan pengguna yang sudah tidak asing dengan proyek tersebut. Sebelum kita lanjut, selalu ingat untuk melakukan DYOR alias Do Your Own Research, dan ingat kalau semua isi konten ini dan video kami lainnya bukanlah nasihat keuangan. Jadilah Cryptosias yang smart dengan melakukan research kalian masing-masing. Oke, kalau gitu kita sekarang akan lihat roadmap dari Aptos. Di awal tahun ini, Aptos meluncurkan testnet berinsentif pertama mereka yang disebut AIT1 dan AIT2. Dengan testnet lainnya yang akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Peserta testnet dapat menerima hingga 500 token Aptos sebagai airdrop tergantung kriteria yang mereka penuhi. Menurut sebuah artikel baru-baru ini, AIT3 diharapkan untuk diluncurkan pada akhir Agustus. Ini akan menjadi testnet dengan berinsentif terakhir sebelum peluncuran mainnet di musim gugur, yaitu dari bulan September hingga November, dengan peluncuran AIT4 setelah mainnet mereka. Setelah peluncuran mainnet mereka, project akan mulai digunakan di jaringan Aptos. Launch proses ini kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan dan akan bergantung pada seberapa cepat infrastruktur yang diperlukan bekerja di jaringan. Nah, sekarang kita ada sebuah opportunity untuk teman-teman Cryptosias yang sudah nonton sampai sini. Kalian ingat proyek-proyek yang kita sebutkan sebelumnya? Nah, Aptos Incentivized Testnet 3 alias AIT3 akan diluncurkan pada akhir bulan ini. Ada kemungkinan akan adanya airdrop untuk pengguna awal proyek yang dibangun di jaringan Aptos. Jadi, kalau memang Cryptosias memang tertarik, jangan lupa untuk download dompet Aptos. Kami sarankan Martian Wallet dan mulailah mencoba platform tersebut. Kita tidak menjanjikannya, tapi mungkin saja Cryptosias di sini bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima beberapa airdrop ke depannya. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komen kalau memang Cryptosias tertarik untuk mencoba platform ini. Kalau kalian tertarik, kami Crypto Discover akan membuatkan konten berikutnya tentang cara menguji platform ini untuk memastikan Cryptosias semua bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop ke depannya. Seperti yang Cryptosias sudah tahu, kripto masih di tahap awal, di mana masih banyak hal yang masih bisa dikembangkan. Di saat seperti ini, kunci dari investing adalah untuk tidak hanya fokus di project yang sudah ada, tapi untuk mencari tahu dan mempelajari hal besar berikutnya. Walaupun memang kami tidak bisa memastikan kalau Aptos akan sepopuler Solana, namun dengan tim dari Facebook dan perusahaan teknologi top lainnya dan investor seperti FTX, Multicoin Capital, dan Jump Crypto,
Aptos memiliki peluang lebih tinggi daripada sebagian besar proyek untuk melihat pertumbuhan yang besar. Walaupun ada banyak hal menarik yang tadi sudah kita bicarakan dari Project Aptos, kita harus tetap ingat dengan adanya misi untuk menginovasikan dan membuat blockchain yang terjangkau, decentralized, dan cepat. Tentunya akan ada beberapa tantangan besar ke depannya untuk Aptos. Aptos perlu meluncurkan mainnet mereka dan melihat performance jaringan mereka di dunia nyata. Mereka juga perlu mengembangkan ekosistem berdasarkan programming language baru, yaitu Move. Ini bisa memakan waktu yang lama. Pertanyaan seputar decentralized dan censorship resistance di bagian regulations yang semakin tidak bersahabat dan ketat saat ini bagi kripto akan juga tentunya menjadi tantangan lain yang dapat menimbulkan rintangan besar bagi tim yang berbasis di Amerika Serikat. Baiklah Cryptosias, hari ini sampai sini saja untuk Project Aptos. Saya Leo dari Crypto Discover. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan apapun atau Cryptosias memang tertarik untuk mempelajari cara menjadi penguji, jangan lupa ditulis di kolom komen. Sekali lagi ingat kalau ini bukanlah nasihat keuangan. Jadilah investor yang cerdas dengan melakukan research kalian masing-masing. Terima kasih Cryptosias. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.